Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Ulfat. Untuk resep kue kering kali ini, kita akan menggunakan buah cranberry dengan perpaduan almond. Almond berpadu dengan mentega dan bahan-bahan lainnya akan menciptakan cita rasa dan harum yang sangat enak. Resep ini layak dicoba karena kita tidak perlu menggunakan telur pada bahannya dan cara pembuatannya tidak perlu menggunakan mixer. Dan berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan. Siapkan seluruh bahan-bahan yang diperlukan dalam wadah tersendiri. Setelah semuanya siap, kita bisa mulai membuatnya. Cara pembuatannya adalah masukkan margarin dan mentega ke dalam wadah bersih yang telah kita siapkan. Kemudian masukkan gula halus. Gula halusnya saya ayak terlebih dahulu, mengingat pada proses pembuatannya nanti saya tidak akan menggunakan mixer melainkan menggunakan whisk saja. Kemudian dengan bantuan whisk kita bisa campur mentega, margarin dan gula pasir. Setelah itu kita bisa masukkan tepung almond atau almond bubuk ke dalam adonan. Penggunaan almond bubuk ini akan berpengaruh pada cita rasa dan harum kue yang kita buat ini. Selanjutnya kita masukkan tepung maizena. Jangan lupa untuk mengayak seluruh bahan kering. Kemudian aduk kembali. Kali ini saya mempergunakan spatula. Dalam proses pengadukan seluruh bahan-bahan kita tidak perlu sampai mengembang, cukup hanya sampai tercampur. Kemudian masukkan bahan kering berikutnya yaitu tepung terigu protein rendah. Ayak terlebih dahulu. Lanjutkan mengaduknya hingga seluruh tepung terigu yang kita masukkan bisa tercampur secara merata dengan bahan-bahan lainnya. Lalu tambahkan vanilla essence ke dalamnya. Berikutnya kita masukkan susu kental manis. Susu kental manis berpadu dengan almond bubuk, mentega, dan bahan lainnya akan menambah cita rasa dari kue kering yang satu ini. Lanjutkan mengaduknya dengan spatula. Jika dirasa adonan sudah mulai terlalu berat, kita bisa lanjutkan mengaduknya dengan bantuan ujung-ujung jari tangan kita. Bagi dua adonan, untuk masing-masing akan kita tambahkan tambahan topping yang berbeda. Proses pencampuran bahan ini bisa kita hentikan ketika tidak ada lagi adonan yang menempel di dasar wadah. Lalu lanjutkan mengambil satu bagian adonan yang tadi kita udah bagi dua. Kita cukup ambil satu bagian di proses ini. Kemudian saya akan menambahkan crumble strawberry yang sebelumnya kita ayak terlebih dahulu. Kemudian agar adonan mudah kita bentuk, saya tambahkan lagi 10 gram margarin atau mentega ke dalam adonan. Dalam proses pembuatan kue kering, kita bisa memperkirakan jika adonan pada resep dirasa terlalu keras, kita bisa tambahkan bahan seperti margarin atau mentega secukupnya. Saya menambahkan margarin dan mentega pada adonan pertama ini karena pada adonan dasarnya memperoleh penambahan bahan kering, sehingga jika tidak diseimbangkan dengan penambahan bahan lemak maka kita akan kesulitan untuk memperoleh konsistensi adonan yang kita inginkan. Penambahan secukupnya bahan lemak akan memudahkan kita membentuk adonan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Warnanya dirasa kurang terang, maka Mams bisa menambahkan 1 sendok teh pewarna warna pink. Setelah adonan tidak ada yang menempel pada dasar wadah, sisihkan. Selanjutnya untuk satu adonan lainnya kita tambahkan dengan potongan buah cranberries. Pastikan potongan buah cranberries yang kita masukkan dalam irisan yang tidak terlalu besar.
Campurkan seluruh buah cranberries yang telah kita masukkan ke dalam adonan secara merata. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya, ambil beberapa bagian masing-masing dari dua adonan tersebut. Yang pertama, adonan yang kita berikan crumble dan adonan yang kita berikan buah cranberries. Kemudian kita bisa mulai bentuk kedua adonan ini. Saya mempergunakan cetakan kupu-kupu seperti ini untuk menciptakan gradasi warna yang cantik. Kita ambil setengah bagian dari adonan crumble dan setengah bagian dari adonan cranberries. Tekan-tekan hingga memadat seluruh adonan yang kita masukkan ke dalam cetakan. Lalu secara perlahan kita dorong ke salah satu bagian agar bisa keluar dengan mudah. Sebelum digunakan, cetakan berbentuk kupu-kupu ini sebelumnya telah saya taburi tepung terigu agar memudahkan melepaskan adonan dari cetakan. Dan alhamdulillah kupu-kupu pertama kita berhasil dicetak. Rapihkan sisi-sisi pinggirnya, kemudian saya ulangin kembali prosesnya. Jika Mams tidak ingin gradasi warna, kita bisa langsung mengambil adonan yang ditambahkan buah cranberries lalu mencetaknya dengan cara yang sama. Hasilnya pun akan membentuk bentuk kupu-kupu yang indah. Setelah berhasil terlepas, lanjutkan meletakkannya di atas loyang. Begitu seterusnya proses dalam mencetak adonan dengan bentuk cetakan kupu-kupu ini. Jika Mams tidak memiliki cetakan kupu-kupu, Mams bisa menggunakan cetakan lainnya atau Mams bisa membentuk adonan dengan cara membentuk lainnya. Lanjutkan seterusnya hingga seluruh adonan berhasil kita bentuk seluruhnya. Dan tahap sebelum dipanggang ini, mari kita susun seluruh adonan yang telah berhasil dibentuk di atas loyang. Dan inilah hasil yang telah berhasil dibentuk dan disusun di atas loyang. Selanjutnya, panggang di oven yang telah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 130 derajat Celcius selama 25-30 menit dengan api atas bawah. Dan inilah hasil yang telah matang. Hilangkan uap panasnya terlebih dahulu. Setelah suhu panasnya hilang, kita bisa segera masukkan ke dalam kemasan atau toples. Kali ini saya mempergunakan toples bundar ukuran 250 gram. Untuk satu resep ini menghasilkan 45 bentuk kupu-kupu seperti ini, sehingga bisa kita masukkan dalam 2 toples ukuran 250 gram. Dan setelah dikemas, terlihat cantik bukan? Rasanya pun sangat enak. Resep ini layak untuk dicoba. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams.
Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.